Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur pada Tuhan kalau pada saat ini kita masih bisa bersama-sama datang kepada Tuhan walaupun kita berada masing-masing di rumah kita, karena ya saat ini kita tidak mungkin untuk bisa berkumpul dalam satu gedung, tapi kita bisa bersama-sama di waktu yang bersamaan bersekutu dengan Tuhan ya di hari Minggu ini, di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, satu rangkaian peristiwa Paskah yang dimulai pada Jumat yang lalu, yaitu Jumat Agung, di mana kita memperingati di sana terjadi kematian Tuhan Yesus untuk kita yang berdosa. Saudara, kita akan sama-sama berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, kesempatan yang indah yang Kau berikan buat kami, untuk kami bisa Tuhan bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu bersama keluarga kami. Tuhan yang akan menolong kami kalau sebentar pemberitaan firman-Mu akan disampaikan. Tuhan yang memberikan hikmat, akal budi untuk kami boleh mengerti maksud firman-Mu, dan kami biarlah semuanya boleh tertanam dalam hati kami untuk kami boleh pegang dalam kehidupan kami. Tuhan yang akan menolong, mengurapi kami semua, melayakkan kami untuk kami boleh layak di hadapan-Mu. Terlebih hamba-Mu Kau urapi, dan pengurapan itu biarlah ada senantiasa dalam kehidupan kami. Puji Tuhan, saudara, ya kita sudah memperingati Jumat Agung, di mana kejadian ini dimulai dari penangkapan Yesus di Getsemani, ya, karena dikhianati oleh Yudas, kemudian dibawa ke Mahkamah Sanhedrin, di mana di sana ada Imam Serhanas, ya, mereka melakukan satu pengujian, dan tapi yang terjadi sebetulnya bukan pengujian, hanya yang ada adalah pemberatan, karena di sana ada saksi-saksi dusta yang dihadirkan, sehingga mereka memutuskan bahwa Tuhan Yesus harus mati, ya, harus mati, harus dihukum mati. Mereka membawa Tuhan Yesus kemudian ke pengadilan wali kota negeri, yaitu Pilatus, untuk diperiksa. Dan Pilatus yang melihat juga tidak ada kesalahan di dalam kehidupan, tidak ada kesalahan pada Tuhan Yesus. Dan akhirnya Pilatus juga mengirim, ya, kepada Herodes, karena Herodes diketahui saat itu ada di sana juga, ya, di kota yang sama. Nah, saudara, Herodes juga melihat tidak ada satupun yang memberatkan Tuhan Yesus, ya, untuk bisa dihukum, alasan yang cukup untuk bisa menghukum Tuhan Yesus. Herodes juga akhirnya mengirim kembali kepada Pilatus, ya, tetapi Pilatus dengan tekanan yang begitu besar dari para, ya, orang-orang yang membawa Tuhan Yesus kepadanya, dan mereka berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya Pilatus mencuci tangannya, melepaskan diri dan menyerahkan mereka kepada mereka, sehingga akhirnya Tuhan Yesus disesah, dipukul, dicambuk, dan dimahkotai duri, ya. Dan sampai akhirnya Tuhan Yesus harus memikul salib dalam keadaan yang sudah banyak darah keluar, dengan muka yang, ya, saudara, juga tidak berbentuk lagi, saudara, karena sudah banyak penghinaan, siksaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan di kayu salib di sana di Golgota, ya, sebelum disalibkan Tuhan Yesus juga harus memikul salib untuk naik ke bukit Golgota. Sampai di tengah-tengah Tuhan Yesus tidak sanggup dan ditolong oleh seorang Simon dari Kirene, karena dipaksa oleh tentara Romawi untuk dia membawakan salib Tuhan Yesus. Di sana Tuhan Yesus dipaku tangannya, kakinya, saudara, dan kemudian diangkat, ya, salib itu, dan diberdirikan, dan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah di antara dua orang penjahat, ya, sampai akhirnya penderitaan yang begitu luar biasa terjadi, ya. Tuhan Yesus akhirnya jam 3 kemudian mati dan diturunkan dari kayu salib, dan akhirnya dikuburkan, saudara, ya. Tentu para imam-imam, kepala ahli-ahli Taurat yang tidak suka pada Tuhan Yesus memang sudah mengabarkan
untuk satu berita yang bisa membuat orang-orang atau untuk membingungkan orang-orang. Ya, sebetulnya kematian Tuhan Yesus itu tidak terjadi, tetapi yang mati itu adalah salah seorang dari murid Tuhan Yesus yang mukanya hampir sama dengan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus digantikan. Ya, hal ini sebetulnya tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena sejak peristiwa Tuhan Yesus ya ditangkap, kemudian dibawa ke pengadilan, 3 pengadilan, saudara. Kemudian disesah, kemudian pikul salib, ya dipaku. Itu ada saksi di mana para wanita murid Tuhan Yesus yang selalu hadir, selalu mengikuti, tidak pernah terlepas dari kejadian-kejadian ini. Ya, nah ketakutan para ahli-ahli Taurat, para pemimpin agama Yahudi bahwa Tuhan Yesus akan bangkit membuat mereka meminta supaya dilakukan penjagaan kepada atau di kubur Tuhan Yesus. Ya, kemudian juga pintu yang berupa batu besar juga itu dimateraikan, saudara. Ya, sehingga sulit untuk membuka kubur itu. Ya, tapi yang beredar setelah kejadian kebangkitan Tuhan Yesus itu, ya, karena kepala ya ahli-ahli Taurat, ya imam-imam kepala itu ketakutan, ya bahwa mereka juga ketakutan beredar satu berita atau kebenaran ini beredar, sehingga mereka membuat kebohongan. Mereka menyogok para penjaga dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu dicuri ketika mereka sedang tidur. Ya, saudara, sesuatu yang luar biasa, ya, yang sangat keji ya dilakukan, pembohongan terhadap publik, ya. Tapi itulah yang dilakukan oleh para imam kepala, ya. Para wanita, ya, ingin, ya, untuk datang kepada Tuhan Yesus, untuk merempahi dan mengurapi Tuhan Yesus terakhir kalinya, mayat Tuhan Yesus terakhir kalinya. Ya, pagi hari mereka datang, ya, tetapi ada hambatan, saudara, di dalam pikiran mereka. Apakah tujuan mereka itu bisa dilakukan? Dan hambatan itu ada dalam pikiran mereka, yaitu di dalam Markus 16 ayat 3, di mana dikatakan mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Saudara, mereka masih memiliki pikiran bahwa Tuhan Yesus masih mati, Tuhan Yesus masih ada di dalam kubur, dan mereka mau membawa rempah, mau membawa minyak untuk mengurapi Tuhan Yesus, ya. Dan mereka berkata, gimana kita melakukannya? Siapa yang akan menggulingkan batu dari pintu kubur? Ya. Nah, sebenarnya saudara, mereka ketika mereka pergi, mereka datang, ya, ketika mereka sampai di kuburan itu, mereka melihat bahwa batu sudah terguling. Jadi pintu kubur sudah terbuka. Ya. Mereka itu siapa, saudara? Mereka adalah Maria Magdalena, mereka adalah Maria ibu Yakobus dan Salome. Ya. Jadi mereka adalah saksi-saksi pertama dari kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka melihat pintu kubur yang sudah terbuka. Tapi mereka memang punya pikiran juga bahwa Tuhan Yesus ini memang ada yang mengambil. Sehingga mereka ada yang bertanya, di mana kau sembunyikan Tuhan Yesus? Ya. Padahal, saudara, ada peristiwa yang terjadi, ya, saat di kuburan itu. Pertama, malaikat Tuhan turun dan menggulingkan batu, lalu duduk di atasnya. Ya, sudah terguling. Jadi mereka datang itu sudah terguling. Ya, telah diambil dari kubur. Ya. Nah, ada hal yang mereka lupakan bersamaan dan kejadian malaikat turun itu. Ya, ada gempa bumi yang hebat terjadi saat itu. Tentu gempa bumi yang hebat.
itu pasti terasa oleh mereka. Ya, gempa bumi yang hebat ini terjadi sama seperti ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib yang diceritakan di dalam Matius 27 ayat 51, yaitu di Bukit Golgota. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ya. Matius 27 ayat 56, Lukas 23 ayat 49 itu mengatakan bahwa mereka ada di sana ketika terjadi gempa bumi di Bukit Golgota, yang membuat para penjaga atau para pengawal, para prajurit akhirnya mengatakan bahwa ini benar-benar anak Allah. Dan gempa bumi ini terjadi juga di hari Minggu ketika kubur Tuhan Yesus itu sudah terbuka pintunya. Tapi mereka masih bertanya, di mana kau letakkan Tuhan Yesus. Sampai akhirnya malaikat itu bilang, dia sudah tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Saudara, rupanya ketidakpercayaan ini memang ada di dalam diri mereka, saudara. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus sudah memberitahukan tentang penderitaannya, kematiannya dan kebangkitannya. Kepada murid-murid Tuhan Yesus mengatakan 3 kali. Pertama, Tuhan Yesus memberitahukan tentang penderitaannya. Untuk kedua kalinya Tuhan Yesus memberitahukan kematian dan kebangkitannya. Dan yang ketiga juga sama. Tuhan Yesus memberitahukan kematian dan kebangkitannya kepada murid-muridnya. Tapi para wanita ini juga lupa akan hal ini. Nah, jadi Tuhan Yesus benar-benar, saudara, bangkit. Bagi kita orang yang percaya, kebangkitan Tuhan Yesus itu memiliki makna. Yang kita akan pelajari saat ini. Temanya adalah makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya. Sesuai dengan permintaan dari Gembala Sidang Saudara. Saudara, Paulus mengetahui keraguan dari jemaat di Korintus akan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena berita-berita bohong itu menyebar begitu luar biasa. Sehingga mereka bimbang, apakah Tuhan Yesus benar-benar bangkit? Oleh sebab itu Paulus memberikan keyakinan atau memberikan jawaban atas keraguan mereka. Saudara, Paulus menulis surat di sini sebagai, atau sifat surat dari 1 Korintus ini adalah apologetik, menjawab keraguan dari suatu hal yang diragukan. Nah, yang pertama, makna kebangkitan Tuhan Yesus bagi kita orang percaya adalah membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan, Juru Selamat dan Raja, pemegang kuasa atas dosa dan kematian, yang menawarkan kepada kita satu kehidupan yang baru. Saudara, hal ini dinyatakan di dalam bagian atau subbagian surat 1 Korintus 15 yang ada di dalam ayat 1 sampai 11. Yang pertama, di dalam Injil kita teguh berdiri, itu ayat 1. Oleh Injil kita diselamatkan, ayat 2. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, ayat 3. Dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus itu sesuai dengan kitab suci. Paulus menguatkan bahwa kitab suci adalah benar. Dan hal kematian serta kebangkitan Tuhan Yesus itu sesuai dengan kitab suci. Selain itu, Paulus juga mengatakan banyak saksi yang melihat kejadian kebangkitan Tuhan Yesus ini. Pertama adalah Kefas, kemudian 12 murid dan lebih dari 500 saudara yang kebanyakan masih hidup saat Paulus menulis surat ini.
Kemudian Yakobus dan semua rasul, ayat 5-7 saudara. Termasuk Paulus yang dikatakan karena kasih karunia Allah kepadanya, yang sehingga dia boleh bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam perjalanan ke Damsyik untuk menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Diceritakan di dalam Kisah Rasul 9, saudara. Nah, saksi-saksi itu mengajar kita sehingga kita boleh menjadi percaya. Ayat 8-11. Jadi, saudara, kebangkitan Kristus dapat dipercaya. Kebangkitan Kristus itu merupakan fakta sejarah dan bukan mitos. Karena disaksikan oleh banyak saksi. Oleh sebab itu kepercayaan kita pada kematian dan kebangkitan Kristus yang merupakan inti dari Injil. Di mana Injil diberitakan. Apa yang diberitakan adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Dan ini merupakan dasar keselamatan kita. Ya, Kristus bangkit juga karena pembenaran kita di dalam Roma 4 ayat 24 dikatakan sampai 25. Tetapi ditulis juga untuk kita sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Karena pembenaran tidaklah ada tanpa hidup, kehadiran dan kasih karunia Yesus Kristus yang bekerja di dalam hidup kita, yang berlaku seumur hidup dalam persekutuan dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, saudara, makna yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kita sebuah harapan untuk hidup yang akan datang di dalam kekekalan. Hal ini ditulis di dalam ayat yang ke-12-34, bagian atau subbagian kedua dari 1 Korintus 15. Ya, dikatakan di sana yang pertama, Kristus bangkit sebagai yang sulung. Kalau yang sulung berarti akan ada yang lain-lainnya, yang selanjutnya. Ya, Kristus bangkit sebagai yang sulung. Sehingga ada jaminan kebangkitan bagi orang mati. Ya, ditulis dalam ayat 12-20. Nah, kalau demikian berarti ada pengharapan, saudara. Ada pengharapan dalam kehidupan kita. Dan ini menimbulkan sukacita yang sempurna. Pengharapan yang menimbulkan sukacita yang sempurna. Karena Kristus telah dibangkitkan, maka tidak sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Ya, Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Itu di kisah Lazarus dibangkitannya dalam Yohanes 11 ayat 25. Yesus katakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Ada harapan kehidupan. Ya, kebangkitan dari kematian. Ya, kita akan hidup kalau kita percaya kepada Tuhan walaupun sudah mati. Dan itu terjadi di dalam kisah Lazarus yang sudah mati sama 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkitkan. Yang kedua, persekutuan dengan Adam menuju kepada kematian, berarti sama dengan kematian. Tetapi persekutuan dengan Kristus ya adalah kehidupan. Karena musuh terakhir yang dikalahkannya adalah maut, saudara. Ya, di ayat 21-26 kisah Rasul 1 Korintus 15 tadi. Ya, oleh sebab itu jangan takut kepada maut. Jangan takut pada maut yang telah dimusnahkan Tuhan Yesus. Ini ada di dalam Ibrani 2 ayat 14-15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ya, kita
sebagai manusia dalam seumur hidup kita. Ya, walaupun kita tahu setelah kematian ada kebangkitan, tapi dalam kenyataannya kita diperhamba oleh karena takut kepada maut. Oleh sebab itu kembali pagi hari ini firman Tuhan mengatakan jangan takut kepada maut. Karena musuh yang paling besar itu yaitu maut. Musuh terakhir itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus dengan kebangkitannya. Haleluya. Dan kata Wahyu 20 ayat 14 katakan lalu maut dan kerajaan maut dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Ya, kita tidak akan mengalami kematian kedua. Ya, sebagai suatu hukuman yang kekal. Karena kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Allah di dalam kehidupan kita, sebagai juru selamat kita. Kita percaya akan kematian, kita percaya akan kebangkitannya. Ya, yang ketiga semua akan ditaklukkan di bawah kaki Kristus, yang menaklukkan dirinya di bawah Allah, supaya Allah menjadi Allah di dalam semua. Ya, 1 Korintus 3 ayat 23 mengatakan tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Ya, kalau kita menjadi milik Kristus, di mana Kristus juga merendahkan diri atau menaklukkan dirinya di bawah Allah, kita juga akan dibawa ya kepada Allah, menjadi milik Allah. Ya, puji Tuhan, seperti saat ini kejadian, saat ini kita melihat betapa luar biasa saudara. Kita tidak bisa lagi melihat pemandangan alam yang begitu indah yang Tuhan ciptakan. Kita juga tidak bisa pergi ke mal-mal yang dibangun oleh manusia dengan begitu luar biasa, begitu megah. Pusat perbelanjaan juga menjadi satu tempat di mana kita bisa berrekreasi di sana. Berkeliling-keliling jalan-jalan ya ke sana. Tetapi saat ini kita tidak bisa melakukan itu semua. Ya, semuanya ya ditutup karena takut penyebaran COVID-19 yang disebarkan melalui sentuhan, melalui kontak antara manusia, kemudian juga melalui droplet yang keluar dari mulut manusia, tubuh manusia. Bahkan saudara, kita melihat mulai banyak pabrik yang menutup, yang mengurangi jam kerja sehingga terjadi PHK besar-besaran. Ya, sudah banyak sekali yang di PHK. Ya, ekonomi kita terganggu dengan peristiwa ini. Dan akhirnya kita lihat jalan-jalan juga ditutup, saudara. Jalan-jalan sepi. Ya, orang tidak berani keluar. Orang tidak berani berkeluyuran lagi. Ya, karena pemerintah sudah melakukan pelarangan agar kita tidak berkumpul bersama-sama untuk menghindari penyebaran yang cepat dari pandemi ini. Ya, gereja yang dibangun begitu megah dengan liturgi yang luar biasa, dengan program-program yang luar biasa, dengan jemaat yang luar biasa, juga saat ini kosong di mana-mana. Ya, kita tidak bisa mengandalkan lagi ya hamba Tuhan yang mungkin ya banyak diagungkan oleh umatnya. Ya, Tuhan tidak suka itu sehingga Tuhan izinkan ya peristiwa yang kita alami saat ini terjadi untuk membersihkan kita ya umat Tuhan untuk kembali. Tuhan Yesus sudah membawa kita kembali kepada Allah yang sebenarnya. Ibadah yang sesungguhnya itu hati yang menyembah Allah, hati yang berserah penuh kepada Allah. Sehingga kota-kota suci Vatikan kosong. Ya, Yerusalem juga kosong. Tembok ratapan yang biasanya penuh itu dipagari supaya tidak ada orang yang dapat mendekat, dan memang kosong saudara. Ya, mereka semua takut dan ibadah-ibadah akhirnya harus dilakukan di rumah. Dan ini adalah kembali kepada keinginan Tuhan. Sejak awal Tuhan ingin supaya kita beribadah dengan keluarga kita. Ya, bukan
di tempat-tempat di mana kita bisa melihat kemewahan dan sebagainya. Kita bisa beribadah dengan hati kita. Ya, bukan hanya melihat ya semacam entertain yang terjadi, tetapi hati kita yang kita bawa kepada Tuhan. Dan hubungan kita dengan Tuhan itu sedang diperbaiki oleh Tuhan. Dalam ketakutan kita berserah penuh kepada Tuhan. Dalam ketidakberdayaan kita berserah penuh kepada Tuhan. Kita mau juga melakukannya dengan keluarga kita. Yang dulu mungkin keluarga sudah terabaikan karena kita sibuk dengan urusan duniawi, mencari nafkah. Sekarang tempat kita mencari nafkah pun mengalami banyak ya kesulitan keuangan, kesulitan dalam menjual, kesulitan dalam berproduksi, sehingga banyak yang ditutup. Kita kembali harus membina keluarga kita untuk kita bisa bersama-sama menyembah Tuhan. Hal ini juga sesuai dengan anjuran pemerintah. Dikatakan oleh presiden kita, saatnya kita bekerja, saatnya kita belajar, saatnya kita ibadah dari rumah. Ya, bermunculan ibadah-ibadah yang dilakukan di rumah-rumah masing-masing. Para suami, para kepala keluarga ya harus kembali menjadi imam di dalam keluarganya. Apa yang terjadi di Italia? Ya, pujian dinyanyikan, pujian dinaikkan di jendela-jendela rumah mereka. Mereka bersaut-sautan memuji Tuhan bersama-sama. Ya, suatu hal yang luar biasa yang tidak pernah terjadi kalau keadaan normal. Bahkan banyak orang berseru kepada Tuhan. Tuhan mengembalikan umatnya kepada miliknya. Ya, Tuhan kembali, Tuhan menyerahkan semua umatnya kepada Allah. Ya, seperti Efesus 1 ayat 18, ada pengharapan saudara. Ketika kita kembali kepada Allah. Ya, Efesus 1 ayat 18 sampai 21 dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ada pengharapan dalam panggilan Tuhan kepada kita. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Ya, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ya, Tuhan Yesus ya kembali mengingatkan kita bahwa ada pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita sebagai anak-anaknya. Ya, dengan kebangkitan Tuhan Yesus ini, ya kita juga memiliki ya pengharapan bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Puji Tuhan, saudara. Yang ketiga, makna kebangkitan Kristus bagi orang percaya adalah memberi kemenangan bagi kita karena memperoleh kuasa untuk mengalahkan dosa dan kejahatan. Ya, pada subbagian kedua yang masih dalam 1 Korintus 15 ini dikatakan di dalam ayat 29 sampai 34, intinya baptisan dan perjuangan kita dalam melayani Tuhan tidaklah sia-sia. Oleh sebab itu hati-hati dengan pergaulan kita dan jangan berbuat dosa lagi. Hati-hati, pergaulan kita bisa membuat kita juga menghilangkan kebiasaan-kebiasaan baik kita. Kembali kepada kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, membawa kembali kita kepada dosa. Ya, oleh sebab itu Tuhan Yesus katakan hati-hati dengan pergaulan dan jangan berbuat dosa lagi. Melalui Paulus, Tuhan Yesus ingatkan kita supaya kita berhati-hati dengan pergaulan dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk.
Ya, kisah ini ada di dalam Yohanes 5 ayat 14 ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit di kolam Bethesda. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, ya, kalau engkau telah sembuh, ya tinggalkan itu. Jangan berbuat dosa lagi. Ya, hal ini juga dikatakan ketika Tuhan Yesus juga ya diperhadapkan kepada seorang wanita yang dibawa kepadanya oleh orang-orang yang menemukan dia sedang berbuat zina. Tetapi Tuhan Yesus berkata, silakan bagi yang tidak pernah berbuat dosa. Itu yang pertama yang harus melempari wanita ini. Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat tidak ada yang melempari, Tuhan Yesus bertanya kepada perempuan ini, bagaimana? Adakah yang melempari engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, ketika kita sudah disembuhkan Tuhan, ketika kita sudah dipulihkan Tuhan, ya, kita tidak boleh berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Ketika kita juga tidak dihukum Tuhan karena dosa-dosa kita, karena kejahatan kita, jangan kita berbuat dosa lagi. Ya, Tuhan ingin semua ini kita lakukan. Ya, seperti dalam Kisah Rasul 17 ayat 30 sampai 31. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Ya, di dalam zaman kebodohan ini kita berbuat dosa, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana mereka semua harus bertobat. Ya, Allah memberitakan kepada manusia supaya di mana-mana semua mereka harus bertobat. Tinggalkan zaman kebodohan. Kita harus bertobat. Bertobat berarti berbalik 180 derajat. Jangan balik lagi. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Bukti adalah kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Ya. Sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu, tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, bahwa ada penghakiman nanti. Dan sudah Tuhan buktikan ada kebangkitan Tuhan Yesus. Yang keempat, makna dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah memberikan perubahan hidup dengan penuh semangat baru. Ya, untuk menjadi saksi Kristus dan melakukannya dengan kasih. Ya, dalam sub bagian yang ketiga dari 1 Korintus 15, di mana ayat 35 sampai 58 katakan, pertumbuhan dan kehidupan dimulai dari kematian. Yang mati lain bentuknya dengan yang tumbuh. Kemudian tubuh lama atau tubuh duniawi berganti dengan tubuh yang baru, tubuh surgawi yang penuh kemuliaan. Kita ditaburkan dalam kebinasaan, kehinaan, kelemahan, dan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, kemuliaan, dan kekuatan. Ada tubuh alamiah yang berasal dari debu tanah dan bersifat jasmaniah, yaitu Adam yang pertama menjadi makhluk yang hidup, saudara. Dan ada tubuh rohania yang berasal dari surga, yaitu Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ya, Adam yang pertama menjadi makhluk hidup, tetapi Adam yang terakhir itu menjadi roh yang menghidupkan. Yesus menghidupkan kita. Ya, yang dapat binasa yaitu daging dan darah tidak dapat bagian dari kerajaan Allah, sehingga harus mengenakan yang tidak binasa. Oleh sebab itu semua akan diubahkan dalam sekejap mata, baik melalui kebangkitan orang mati maupun diubah hidup-hidup saat nafiri berbunyi. Karena maut ditelan dalam kemenangan dan kehilangan sengatnya. Dikatakan sengat maut ialah dosa dan yang kuasanya ialah hukum Taurat. Ya, Allah telah memberi kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sehingga kita mempunyai alasan untuk apa, saudara? Yang pertama adalah untuk berdiri teguh dan tidak goyah.
Setelah kita tahu bahwa kematian kebangkitan Yesus itu sudah terjadi dan dilakukan untuk pembenaran kita, sehingga kita juga memperoleh harapan. Kita percaya yang teguh, keteguhan iman kita bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa atas maut dan maut sudah dikalahkan. Ya, Tuhan Yesus sudah memberi kemenangan kepada kita. Oleh sebab itu, biarlah kita berdiri teguh dan tidak goyah. Kemudian selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Karena apa saudara? Karena dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayah kita tidak sia-sia. Puji Tuhan. Biarlah kita bisa melakukan ini. Berdiri teguh dan tidak goyah. Selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Karena dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayah kita tidak sia-sia. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus ya ketika mati di kayu salib tubuhnya hancur, dan memang tubuh yang bisa hancur ini harus, tubuh yang bisa binasa ini harus ya memang dirubah, dan terjadilah perubahan ketika kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki tubuh kemuliaan, ya, tubuh yang berbeda dengan tubuh yang lama karena penuh dengan kemuliaan, ya, bisa disentuh, ya, bisa makan, tetapi tidak akan binasa. Tubuh yang tidak terbatas oleh waktu, oleh ruang. Dia bisa menembus tembok. Ketika semua pintu tertutup, Tuhan Yesus hadir, masuk tanpa mengetuk pintu dan masuk ke dalam kumpulan orang-orang yang berkumpul setelah tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit. Ya, tubuh kemuliaan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak memiliki cacat atau kerut. Tidak mengalami proses penuaan dan tidak dapat mati. Tidak mengalami rasa lelah, sakit. Tidak mengalami kesusahan. Dan dilepaskan dari sengat maut sehingga tidak dapat direbut iblis. Tidak ada yang dapat membatalkan keselamatan karena telah dibebaskan dari hukuman kekal. Efesus 2 ayat 4-7 katakan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Yesus, ya, di dalam Kristus Yesus. Karena kasih Allah yang besar yang dilimpahkan kepada kita, kasih yang telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ya, kita mati karena kesalahan-kesalahan kita, tapi oleh kasih karunia kita diselamatkan. Kita di dalam Dia telah dibangkitkan dan telah mendapat tempat bersama-sama Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Dia bisa menunjukkan kepada kita kasih karunia yang berlimpah-limpah. Luar biasa kebaikan Tuhan Yesus buat kita semua. Oleh sebab itu saudara, biarlah kita memiliki iman, ya, yang lebih teguh lagi. Marilah dengan iman kita menghadapi kehidupan dan masa depan kita dengan penuh sukacita surgawi, yaitu sukacita yang melebihi akal. Juga dengan penuh gairah seperti para pengikut Tuhan di masa permulaan gereja, menyaksikan kasih dan penebusan Kristus kepada mereka yang belum percaya, karena yakin bahwa segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikan kepadanya, serta Dia pun berjanji untuk senantiasa menyertai kita. Ya, Dia berjanji untuk menyertai kita. Apa yang dijanjikannya? Damai sejahtera bagi kamu. Tuhan berikan damai sejahtera dalam kita menghadapi kehidupan kita. Ketika kita masih memakai tubuh yang fana,
yang bisa mati, bisa sakit, bisa menderita. Sampai satu saat nanti kita akan mengalami kebangkitan tubuh kita. Tubuh kemuliaan. Di mana kita juga masih memakaikan rupa yang sama dengan saat ini. Tapi bedanya adalah kita memiliki tubuh kemuliaan. Kita bisa mengenal orang-orang kita cintai di surga. Kita bisa mengenal orang-orang yang diceritakan di dalam Alkitab. Haleluya. Ketika damai sejahtera bagi kita diberikan, kita akan bersuka cita. Seperti murid-murid itu bersuka cita melihat Tuhan. Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Terjadi perubahan hidup dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus setelah melihat kebangkitan. Mereka diubah dari ketakutan menjadi rasul yang berani dan percaya diri. Menjadi penginjil yang mempengaruhi dunia. 3.000 orang bertobat ketika Petrus berbicara. Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Tapi ketika melihat kebangkitan dan dipenuhi dengan Roh Kudus, dia bisa berbicara dan 3.000 orang, ya, 3.000 orang bertobat. Dan setiap hari ketika mereka berkumpul bersama-sama, memecahkan roti, ya, makan bersama-sama, beribadah bersama, Tuhan menambahkan tiap-tiap hari, ya, orang-orang yang percaya kepadanya. Penginjil yang mempengaruhi dunia. Ya, kemudian mereka juga bersedia mati, martir, dan bersuka cita sebagai utusan Kristus. Hidup menjadi memiliki harapan. Kehidupan lebih berkuasa daripada kematian. Kehidupan pada akhirnya menang. Berbeda ketika sebelum melihat kebangkitan. Mereka lari, mereka menyangkal gurunya. Mereka berkumpul dan bersembunyi dalam ketakutan dan kebingungan. Bahkan mereka kembali kepada kehidupan lamanya. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kalau Tuhan juga berjanji untuk mengubah hidup kita. Oleh sebab itu berubahlah saudara. Ya, untuk kita lebih semangat menjadi orang yang percaya, yang mau memberitakan firman Tuhan. Ya, kita tidak lagi bersembunyi ketakutan. Ya, saat ini banyak beredar WA yang memberitakan, ya, tentang Yesus. Ya, kita juga bisa mungkin menggunakan itu semua. Ya, mari saudaraku, kita kuatkan iman kita. Karena kebangkitan Yesus telah membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan, Juru Selamat dan Raja, pemegang kuasa atas dosa dan kematian, yang menawarkan kepada kita kehidupan baru. Ya, kebangkitan Yesus telah memberikan kita sebuah harapan untuk kehidupan yang akan datang di dalam kekekalan. Kebangkitan Yesus telah memberikan kemenangan kepada kita karena memperoleh kuasa untuk mengalahkan dosa dan kejahatan. Sehingga kita tidak lagi ada di bawah kuasa dosa dan kejahatan. Kebangkitan Yesus juga memberikan perubahan hidup yang penuh semangat baru untuk menjadi saksi Kristus dan melakukannya dengan kasih. Jadilah saksi Kristus saat ini. 1 Korintus 15 ayat 20 katakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Haleluya. Selamat memperingati Paskah saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kalau Engkau sudah menunjukkan kepada kami, berikan Tuhan satu ingatan kepada kami bahwa Engkau sudah bangkit dari antara orang mati. Sehingga Engkau adalah Allah yang benar-benar Allah, yang hidup, yang berkuasa atas maut. Ya, Juru Selamat kami yang hidup Tuhan. Biar kami memiliki iman yang teguh atas semua ini. Tuhan juga memberikan harapan kepada kami, ya, bahwa ada kebangkitan dalam kehidupan kami nanti, Bapa. Tuhan juga memberikan kepada kami satu perubahan hidup
Sebab itu biarlah kami boleh tekun di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh memiliki harapan yang sungguh-sungguh sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu dengan berani Bapa. Kami boleh Tuhan memberitakan Engkau dengan tidak takut lagi. Karena kasih-Mu besar, kasih-Mu Tuhan juga untuk semua orang. Ya, bukan untuk kami saja Bapa. Oleh sebab itu, biarlah kami boleh memiliki keberanian untuk kami boleh. Dan semangat yang baru untuk kami boleh melayani Engkau. Bersaksi karena kebaikan-Mu Bapa. Dan kami juga tidak lagi berbuat dosa karena kebangkitan-Mu sudah memberikan kemenangan kepada kami Tuhan. Atas dosa dan kejahatan. Terima kasih tanamkan setiap firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Dan menjadi pegangan dalam hidup kami. Kami berserah penuh kepada Engkau di tengah-tengah COVID ini. Juga Engkau tolong pemerintahan negara kami yang berusaha untuk bisa Tuhan membebaskan negara ini dari ganasnya COVID. Kemudian juga Engkau bantu pemulihan perekonomian negara kami yang terganggu karena COVID. Engkau berkuasa dan Engkau mencintai bangsa kami. Kami yakin dan percaya dan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya.